pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2390-2392 Bab 2390, Secret of Naihe Bridge. Sekelompok sinar cahaya 5 warna memancar dari mulut Landen Sen, menyapu ke pinggiran jembatan Naihe. Apa? Hantu itu tersapu oleh cahaya pantom 5 warna yang menjerit, dan tubuhnya berubah menjadi asap putih dalam jumlah besar. Namun, jumlah hantu tidak terbatas. Meskipun Landen Sen dengan mudah membunuh hantu itu, tetapi juga membangkitkan kemarahan semua hantu di jembatan Naihe. Hantu-hantu ini tidak tahu mengapa mereka berada pada level yang sama dengan musuh-musuh mereka, dan menganggap Landen Sen sebagai musuh mereka. Mengaum. Hantu yang tak terhitung jumlahnya membuat raungan tajam, dan bergegas menuju Landen Sen satu demi satu. Dalam keterkejutan, Landen Sen terus-menerus menyemburkan cahaya pantom 5 warna di mulutnya, mencoba membunuh hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Meskipun cahaya 5 warna hantu bisa membunuh hantu-hantu ini seperti tetesan air di laut, dan mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Landen Sen membunuh gelombang hantu, dan lebih banyak hantu menyerangnya. Dalam keputusasaan, Landen Sen berbaris ke depan dengan keras sambil membersihkan hantu yang melecehkannya. Hantu itu menerkam Landen Sen seperti ngengat ke api, dan ada raungan yang berduka di mulutnya. Begitu Landen Sen santai, hantu-hantu itu akan menerkamnya. Setelah terus berjalan selama beberapa menit, Landen Sen benar-benar merasa bahwa dia telah mencapai batas, kakinya gemetar, dan akhirnya dia berlutut di atas rantai. Sejumlah besar hantu telah merangkak di seluruh tubuh, membuka mulut mereka, menggigit liar. Berdengung. Hantu-hantu ini benar-benar memiliki kekuatan serangan roh yang baik, dinding cahaya aprikot dengan cepat menyala dan padam, dan siklon positif dan negatif di sekitarnya menjadi lebih keras, dan dinding cahaya aprikot dengan cepat jatuh ke tepi kehancuran. Kaca, membuat suara yang tajam. Dinding cahaya aprikot kuning hancur secara langsung, dan gelang hunyuan di tangan Landen Sen naik dengan cerah, dan sejumlah besar cahaya putih meluap, mengusir hantu seperti belatung Tarsus. Cahaya hunyuan yang dibuat oleh gelang hunyuan menahan intrusi hantu. Lapisan hunyuan Ki juga menyembur keluar dari sabuk hunyuan untuk menahan erosi topan positif dan negatif. Landen Sen merasakan ancaman kematian, kepalanya akhirnya menjadi sadar, dan sejumlah besar cahaya pantom 5 warna terus dikeluarkan dari mulutnya, membunuh semua hantu di sekitar tubuhnya. Minum. Landen Sen mengertakkan giginya, cahaya keemasan bintang-bintang emas di tengah alisnya naik, dan sejumlah besar energi pertempuran matahari suci membentuk angin puyuh emas, berlama-lama di sekitar Landen Sen, memungkinkan tubuhnya yang kelelahan untuk memulihkan kekuatannya. Dia berdiri lagi dan berjalan menuju bagian depan jembatan Naihe. Di bawah tekanan gravitasi yang sangat besar, otot-otot seluruh tubuh Landen Sen gemetar, dan tulangnya pecah-pecah. Sial, bagaimana mungkin gravitasi ruang jembatan Naihe ini begitu besar? Landen Sen mengeluh dalam hatinya, dia hanya berjalan ke pusat jembatan Naihe, dan tekanan ruang yang dia derita sudah tak tertahankan. Semakin jauh Anda pergi, semakin besar tekanan ruang. Tidak peduli seberapa kuat Landen Sen, dia tidak merasa bahwa dia bisa melewati jembatan Naihe di negara bagian ini. Landen Sen sekarang menghadapi pilihan, apakah akan maju atau mundur. Terus berjalan, belum lagi apakah Anda bisa memegangnya, cahaya hunyuan yang dibuat oleh gelang hunyuan diperkirakan dihancurkan oleh hantu-hantu ini. Sekarang pertahanan Xing Huangqi telah runtuh dan jatuh ke dalam dormansi. Jika dia kehilangan cahaya hunyuan pada saat itu, dia tidak akan pernah bisa menahan angin puyuh positif dan negatif yang bertiup di jembatan Naihe, dan dia akan mati di sini. Mundur dan pergi berarti dia harus melepaskan bendera cahaya api selatan. Tanpa bendera cahaya Li Flaming selatan, bendera sihir 5 warna 4 sisi sebelumnya tidak akan berguna. Tujuan Landen Sen dalam menemukan bendera ilahi 5 warna adalah untuk menanam akar spiritual dengan poin potensial sangat tinggi hingga 99 poin, sehingga untuk mencapai premis untuk terus menumbuhkan kenan pedang murni Sun Suot tingkat tinggi. Saya sudah tiba di sini, bahkan jika saya mati, saya harus membuat terobosan. Landen Sen mengertakkan giginya dan melanjutkan. Ini adalah tempat berbahaya pertama di Gunung Samsara. Jika saya mundur di sini, itu akan menjadi lelucon. Landen Sen memiliki keraguan besar di hatinya, meskipun dia hanya memperbaiki pangkalan budidaya puncak Void, dia tidak merasa bahwa tubuh fisik dan kekuatan pertahanannya akan lebih lemah daripada Tuan Muda Kekaisaran Kyushu. Mengapa orang dari Kekaisaran Kyushu melewati jembatan Naihe dengan aman, tapi dia merasa sangat sulit. Landen Sen berjalan keras untuk sementara waktu di bawah tekanan ruang besar, dan sepertinya menemukan jejak misteri dalam gelap. Dia menemukan bahwa semakin dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan tekanan ruang di sekitarnya, semakin besar tekanan ruang di sekitarnya. Saya sedikit rileks, dan tekanan pada ruang di sekitarnya akan berkurang. Penemuan ini membuat Landen Sen gelisah di seluruh tubuhnya. Dia mencoba beberapa kali dan akhirnya menemukan misteri jembatan Naihe. Ternyata masalahnya adalah atribut kekuatan spiritual.
ini, bagaimanapun, jembatan memiliki penindasan besar pada kekuatan spiritual atribut tertentu. Landen Sen menggunakan kekuatan spiritual untuk mendesak senjata ajaib Hunyuan, dan ketika dia menggunakan cara defensif, dia menanggung tekanan spasial yang lebih besar. Dan apa yang didesak biksu hantu itu adalah kekuatan spiritual atribut Yin, tekanan ruang yang disandangnya akan jauh lebih kecil. Setelah Landen Sen menebak ini secara tidak sengaja, cincin tulang 9 warna di tangannya muncul. Dia tidak memiliki akar spiritual atribut Yin, tetapi dia dapat menganggap atribut Yin cincin tulang 9 warna sebagai akar spiritual atribut Semu, Yin, dan membuat kekuatan spiritual yang bersirkulasi dalam tubuh sepenuhnya menjadi kekuatan spiritual atribut Yin. Lakukan saja, Landen Sen menggunakan cincin tulang 9 warna untuk membuat bintang hitam dalam dantiannya, yaitu, akar spiritual atribut Yin, Semu, Yin dengan potensi akar spiritual 92 poin. Selanjutnya, Landen Sen mengekstraksi cahaya 9 warna dari cincin tulang 9 warna, dan mengubah cahaya 9 warna menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual atribut Yin melalui akar spiritual Sudo Yin. Landen Sen meminjam kekuatan spiritual atribut Yin lagi untuk mendesak gelang Hunyuan dan sabuk Hunyuan. Pada saat ini, Landen Sen tampaknya telah masuk surga dari neraka, merasa bahwa sebagian besar tekanan pada tubuhnya lega. Kekuatan tubuh fisik telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan kakinya penuh dengan angin. Hahaha. Landen Sen menunjukkan ekstasi, ternyata bukan kekuatannya sendiri yang memiliki masalah, tetapi atribut dari Yuan Lingen membuatnya menderita kerugian besar di jembatan Naihe. Tidak heran kalau pria dari klan Imperial Kyushu tidak menganggap serius jembatan Naihe, setidaknya bagi Landen Sen, gravitasi saat ini di ruang ini benar-benar tidak ada artinya. Landen Sen energi dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah, dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya pantom 5 warna untuk membunuh hantu yang terbang di depannya, membersihkan jalan setapak, dan terus berlari ke depan. Tidak lama kemudian, Landen Sen sudah mencapai bagian kedua dari jembatan Naihe, hanya berjarak pendek dari ujung. Meskipun Landen Sen beralih ke kekuatan spiritual atribut Yin, tekanan fisik berkurang lebih dari setengah, tetapi pada akhirnya, kekuatan penindasan ruang masih sangat menakutkan. Ruang di sekitarnya bahkan runtuh. Landen Sen mengertakkan gigi dan bergerak hampir langkah demi langkah, melihat hanya ada kurang dari 50 meter yang tersisa di ujungnya. Pada saat ini, teriakan keras histeris tiba-tiba datang dari belakang Landen Sen. Hahaha, Landen Sen bermacam-macam, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pemuda ini tidak akan membiarkan kamu melarikan diri lagi. Tawa nyengir Tuan Muda Guiksu yang sombong datang dari belakang. Bab 2391, Who said he was going to run away? Itu benar-benar melekat. Landen Sen memukul bibirnya, ekspresinya sedikit jelek. Maka tidak baik ketika Tuan Muda Guiksu akan mengejarnya, tetapi dia harus berada pada saat yang kritis ini. Roh Yin Landen Sen merasuki seluruh tubuhnya, mencoba mempercepat melalui jembatan Naihe, tapi dia masih merangkak seperti kura-kura. Ruang besar itu terbebani, seolah-olah ribuan gunung besar menekan punggungnya, tubuh Landen Sen bergetar dan dia hampir mencapai batasnya. 40 meter, 30 meter, 20 meter. Melihat bahwa itu adalah 10 meter terakhir untuk meninggalkan jembatan Naihe, Tuan Muda Guiksu dan ketiga tetua dari periode gabungan Sekte Guiming menyusul mereka. Saya melihat bahwa keempat orang itu diselimuti lapisan cahaya hitam yang aneh, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada mereka sendiri. Landen Sen menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia dengan cepat menemukan petunjuk itu. Tuan Muda Guiksu memegang sepotong batu giok hitam Rui di tangannya. Permukaan Jade Rui melepaskan sejumlah besar cahaya hitam, yang dapat mengurangi tekanan ruang sampai batas tertentu. Namun, mereka berempat tidak berjalan cepat, semakin dekat mereka dengan Landen Sen, semakin lambat mereka tampaknya berada di bawah tekanan ruang yang sangat besar, dan wajah mereka sedikit terdistorsi. Sumpit Landen Sen, mati. Melihat bahwa Landen Sen berada kurang dari 10 meter jauhnya, Tuan Muda Guiksu berjalan keluar dari jembatan Naihe, dia ketakutan dan mengeluarkan banyak api hijau. Aurora. Landen Sen awalnya ingin menggunakan Aurora Slash untuk melawan, tetapi setelah dia menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan spiritual Yin, dia tidak dapat melakukan Aurora Slash. Dalam sekejap, Landen Sen menyadari bahwa hanya kultivator dengan Yuan Lingen dan potensi akar spiritual hingga 95 yang dapat menggunakan Cannon Tiangang Pure Sun Sword Cannon. 9 Dewa Api Jin. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus membuka mulut untuk menyemburkan 9 Dewa Api Bara. Jika tubuh hanya bisa menjalankan kekuatan Yinling, kekuatan magis 9 darah roh tidak terpengaruh. Ledakan. Pusaran api merah gelap bertabrakan dengan api hijau, dan ada auman yang mengguncang bumi. Landen Sen sepenuhnya menggunakan 9 Dewa Api Jin, dan api hijau yang disemprotkan oleh Tuan Muda Guiksu memukul dasi. Alasan utama adalah bahwa Tuan Muda Guiksu sendiri berada di bawah tekanan ruang, ditambah dengan kekuatan penuhnya untuk mendesak batu giok hitam Rui untuk menahan tekanan ruang, sehingga kekuatan pukulan ini tidak cukup.
Jika tidak, Landen Sen pasti tidak akan bisa menerima pukulan Lord Guixu hanya dengan 9 dewa api. Ledakan dahsyat menyebar di jembatan Neihe. Landen Sen menggunakan kekuatan pertahanan Hunyuan Kishi untuk mendukung setelah ledakan itu. Dengan kekuatan kontra guncangan ini, tubuh Landen Sen bergerak maju. Brengsek, anakku akan membunuhmu. Putra Guixu hampir melompat dan memarahi ibunya tanpa amarah, dan segera berteriak pada 3 Gui Mingzong di belakangnya, apa yang kalian lakukan dengan Linglung, bunuh anak ini bersama-sama. Ini baik. 3 hantu ansambel menjawab dengan sungguh-sungguh, masing-masing menampilkan kekuatan magis mereka. Hantu-hantu muncul di belakang satu hantu, memancarkan cahaya hitam yang kuat, hantu lain menghembuskan banyak api yin dan api dingin, pembajak hantu terakhir meluncurkan serangan roh dan menembak warna berdarah angin topan. Tuan Muda Guixu tidak mau kalah, dan sekali lagi menyemprotkan sejumlah besar api hijau. Untuk sementara waktu, 4 serangan kuat menyapu Landen Sen dengan cara yang luar biasa. Cih. Wajah Landen Sen bersahaja, dia tidak bisa menggunakan Aurora Slash saat ini, dia tidak bisa menghentikan serangan yang kuat. Dengan tergesa-gesa, Landen Sen dengan tergesa-gesa menghadirkan payung hitam mengkilap permukaan payung itu dihiasi sejumlah besar sisik naga hitam, yang sejernih kristal obsidian. Payung skala naga, blokir aku. Landen Sen berteriak keras, dan menuangkan kekuatan roh yin ke payung hitam di tangannya. Payung skala naga awalnya merupakan senjata ajaib Raja Hantu Cilong, dan kemudian diakuisisi oleh Landen Sen. Harta ini adalah harta roh prasejarah luar biasa langka pertahanan murni. Jaket payung terbuat dari sisik naga dari naga hitam binatang suci peringkat pertama, dan kekuatan pertahanannya bisa disebut tingkat abnormal. Selain itu, payung skala naga ini sangat istimewa, harta ini tidak bergantung pada kekuatan magis dari harta itu untuk mengerahkan efek pertahanannya, tetapi mengandalkan payung itu sendiri untuk bertahan melawan serangan. Dengan cara ini, bahkan jika Landen Sen di puncak Void Refining menggunakan payung Dragon Scale, kekuatan pertahanan payung Dragon Scale tidak akan melemah terlalu banyak. Menimbang bahwa payung Dragon Scale mungkin sangat bermanfaat baginya, Landen Sen menghabiskan lebih dari 10 hari memperbaiki harta ini sebelum Gunung Reinkarnasi operasi, dan itu benar-benar berguna sekarang. Dengan dukungan kekuatan Yinling yang diberikan oleh Landen Sen, payung skala naga melebar hingga ratusan meter, dan sejumlah besar cahaya hitam dilepaskan dari permukaan, menghalangi itu di depannya. Serangan keempat hantu, termasuk Tuan Muda Guixu, jatuh pada payung skala naga satu demi satu. Boom, 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 boom. Ada suara teredam yang mengguncang bumi, dan payung berskala naga yang besar berubah bentuk karena 4 serangan, dan kanopi itu terdistorsi. Kekuatan besar yang bekerja pada payung skala naga hanya membantu Landen Sen menyeberangi beberapa langkah terakhir jembatan Neihe, dan Landen Sen terbang keluar dari ujung jembatan Neihe dengan payung. Dengan suara booming yang teredam, Landen Sen merosot ke lumpur hitam di kejauhan. Muntahan. Ada bau mayat yang kuat di lumpur, dan Landen Sen mual. Landen Sen segera bangkit dari lumpur, berdarah dari sudut mulutnya. Payung skala naga tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan gabungan dari 4 reparasi hantu termasuk Tuan Muda Guixu. Payung dikalahkan dan mengalami beberapa serangan balik, tetapi efeknya tidak signifikan. Tuan Muda Guixu dan ketiga hantu melakukan pukulan gabungan, yang membantu Landen Sen secara tidak sengaja dan membuatnya terbang keluar dari ujung jembatan Neihe, yang sulit untuk berjalan. Tubuhnya langsung memulihkan kekuatannya. Landen Sen sangat gembira, energi perang suci yang di tubuhnya beredar dengan cepat, menekan serangan spiritual. Setelah itu, akar roh Sudoyin dalam tubuh dihilangkan, dan akar Yuanling sekali lagi mendominasi. Hahaha, terima kasih atas bantuan Tuan Muda Guixu dan ketiga rekan Taois lainnya. Landen Sen melirik keempat tukang reparasi hantu termasuk Tuan Muda Guixu yang masih berjuang di jembatan Neihe, dan tertawa sinis. Sial. Bajingan. Bajingan. Melihat bahwa mereka berempat menggabungkan pasukan mereka dengan pukulan, Tuan Muda Guixu tidak menyebabkan Landen Sen dengan parah, tetapi sebaliknya membiarkan bocah itu mengambil kesempatan untuk terbang menjauh dari jembatan Neihe, dan Qi Qiaoqi tiba-tiba terbakar. 3 hantu lainnya juga pucat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini memiliki harta roh prasejarah yang luar biasa murni dan defensif. Anjing jeroan, jangan lari jika kamu memiliki jenis, anak ini pasti akan menghancurkanmu menjadi potongan-potongan hari ini. Tuan Muda Guixu tidak pernah merasakan perasaan sedih seperti ini. Dia telah diejek oleh Landen Sen berkali-kali, dan dia benar-benar tidak sadar dan meraung histeris. Siapa bilang aku akan lari? Landen Sen melirik keempat hantu yang masih terjebak di jembatan Neihe dan mencibir. Hantu-hantu dari 3 hantu sekte Guiming, memiringkan, dengan jantung berdetak, apakah mungkin anak ini berpikir? Jika mereka di luar, mereka sangat ramai, mereka tentu tidak takut pada Landen Sen. Tetapi pada saat ini mereka terjebak di jembatan Neihe dan bergerak keras, dan mereka dapat dengan mudah menjadi sasaran. Sangat buruk bagi mereka. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Kalian 4 idiot masih ingin membunuhku, maka aku, Landen Sen. Apakah ada alasan untuk tidak mengirimmu ke barat?
Mata Landen Sen meledak, dan dia membalik tangan kanannya, menawarkan pedang emas Hunyuan. Aurora Slash. Dia memegang pedang emas Hunyuan dengan erat, dan menebas keempat hantu di jembatan Naihe. Bab 2392, Reincarnation Well. 3 garis lurus keemasan melintasi, tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi bayangan pedang emas di langit. Ledakan. 3 bayangan pedang emas bertabrakan dan terjalin satu sama lain, meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, dan ruang itu hancur menjadi sejumlah besar retakan padat dimanapun mereka lewat. Mendesis. Melihat pukulan mengejutkan ini menyapu, Tuan Muda Guiksu dan 3 Guixiu dari Sekte Guiming menarik napas ketakutan. Kekuatan semburan Aurora Slash dari Landen Sen jelas merupakan pukulan penuh dari pembudidaya puncak. Keempat pembudidaya hantu, termasuk Tuan Muda Guiksu, terjebak di jembatan Naihe, dan di bawah tekanan ruang yang sangat besar, mereka tidak bisa menghindarinya, dan hanya bisa menampilkan kemampuan bertahan mereka. Putra Guiksu menawarkan penggemar harta karun dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kipas dengan marah. Baofan melepaskan banyak cahaya putih, membentuk dinding kristal tebal di depannya. 3 perbaikan hantu lainnya mengangkat topeng pertahanan satu demi satu, mencoba menahan bayangan pedang emas yang menyerang. Meskipun kekuatan keseluruhan dari para beku dunia hantu tidak kalah dengan para beku dunia roh kuno, beberapa sumber daya harta tidak bisa dibandingkan dengan dunia roh kuno. Perbaikan hantu dari ketiga sekte Guiming ini tidak memiliki harta roh prasejarah yang luar biasa murni dari guru Guiksu. Bum bum bum. Bayangan pedang emas tebal menghantam topeng pertahanan yang dibuka oleh Tuan Muda Guiksu dan 3 hantu lainnya, dan raungan datang, dan keempatnya hampir tidak menahan pukulan Landen Sen. Kekuatan kontra guncangan yang kuat sedikit mengguncang mereka. Wajah Tuan Muda Guiksu gelap seperti bagian bawah pot, dan penghalang kristal yang disandangnya di depannya telah memecahkan banyak retakan, dan ia berada di ambang kehancuran. Meskipun dia sangat tidak rela di dalam hatinya, Tuan Muda Guiksu juga harus mengakui bahwa kekuatan Landen Sen memang agak jahat, dan harta roh pertahanan kelas atas yang dia desak dengan semua kekuatannya hanya bisa menahan pukulan Landen Sen. Penghalang pertahanan Tracer Umbrella berada di ambang kehancuran, dan itu pasti tidak mampu menahan serangan berikutnya. Teman-teman Guiksu, tetapi ruang di jembatan terlalu menindas. Itu benar-benar membatasi kekuatan tempur kita. Ayo mundur. Ya, kekuatan anak itu terlalu luar biasa, jika kita terus bertarung seperti ini, kita akan menderita. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Kita dapat memblokir di luar Gunung Samsara, dan tidak akan terlambat untuk membunuhnya ketika anak ini keluar dari Gunung Samsara. 3 hantu sudah mundur, dan buru-buru memulai transmisi suara ke Tuan Muda Guiksu. Putra Guiksu dengan marah menegur, tidak, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Jeroan. Jika Anda membiarkannya pergi, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung, yang sangat merugikan kita. Suara itu baru saja jatuh. 9 Dewa Api Jin. Landen Sen membuka mulutnya dan menyemburkan banyak pusaran api merah gelap, dan menyerang 4 tukang reparasi hantu termasuk Tuan Muda Guiksu. Oh sial. Tuan Muda Guiksu menjerit dengan ekspresi terdistorsi, menyemburkan sejumlah besar api hijau, dan 3 hantu lainnya juga menyerang. 4 serangan menekan 9 vulkan jin, Landen Sen segera menopang payung skala naga untuk menahan serangan. Setelah memblokir gelombang serangan berikutnya, Landen Sen melakukan Aurora Slash lainnya, menyerang 4 tukang reparasi hantu termasuk Tuan Muda Guiksu. Penghalang kristal dibuka oleh Putra Guiksu dengan payung harta karun hancur di tempat, 3 hantu lainnya tidak sepenuhnya menahan serangan Landen Sen, dan menderita luka ringan hingga berbagai tingkat. Keempat hantu dari mereka terjebak di jembatan Naihe, dan mereka juga tidak bergerak maju, mereka juga tidak mundur, mereka terlalu terbatas dan hanya bisa dipukuli secara pasif. Pertahanan fisik Landen Sen memiliki payung skala naga dan sabuk Hunyuan, dan pertahanan jiwa memiliki gelang Hunyuan serangan gabungan dari 4 perbaikan hantu seperti Guiksu Gongzi hampir tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bahkan dengan beberapa luka kecil, energi pertempuran Seng yang di tubuhnya dapat dengan cepat menyembuhkan tubuh Landen Sen. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Guiksu dan ketiga Guixiu sudah dipenuhi bekas luka dan darah. 3 hantu benar-benar kehilangan kesabaran setelah dipukuli, dan berteriak pada Tuan Muda Guiksu dalam ketakutan, Guiksu Daois, jangan terobsesi dengannya. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kita akan benar-benar menderita. Kebencian yang kuat membuat Tuan Guiksu sangat tidak mau. Dia mengertakkan giginya dan berkata, anak ini hanya seorang pembudidaya di puncak Void Refinement. Sebagian besar kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Jika kita bekerja lebih keras, kita pasti akan membunuhnya. 3 Guixiu melihat kegilaan Tuan Muda Guiksu, dan merasa bahwa dia gila, jadi dia bahkan tidak ingin hidupnya untuk membalas Landen Sen. Tuan Muda Guiksu sangat sombong dan tidak bisa menahan sedikit amarah. Dia bisa menanggung kebencian seumur hidup setelah dimakan di tangan Landen Sen. Kembalilah ke pasar, jika kamu ingin mati, sendirian, jangan tarik kami. 3 perbaikan hantu sedikit marah, dan mereka terlalu malas untuk memberi anak Guiksu wajah, memalingkan kepala dan berlari. Hei, jangan lari.
Tuan Muda Guiksu melihat bahwa 3 Guixiu dari Sekte Guiming telah melarikan diri, dia terkejut terlebih dahulu, dan tiba-tiba melompat ke guntur. 3 Gui Sekte Guiming Sekte Siu melarikan diri dari batu giok hitam amplop Rui dan melawan gravitasi ruang. Meskipun mereka melarikan diri sangat lambat, mereka juga menjauh dari Tuan Muda Guiksu sedikit demi sedikit. Kembali ke pasar, beri aku kematian. Landen Sen berteriak keras, dan mengambil kesempatan untuk menyerang Aurora dengan seluruh kekuatannya. Bayangan pedang emas seperti gelombang besar, menelannya menuju Tuan Muda Guiksu. Tuan Muda Guiksu akhirnya menunjukkan jejak kengerian di matanya, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah hidupnya, melepaskan sekelompok kolom api hijau yang luar biasa kuat, nyaris menahan pukulan Landen Sen. Setelah mengkonsumsi esensi dan darah hidupnya, aura Tuan Muda Guiksu perlahan-lahan melemah. Pada akhirnya, dia masih malu-malu, dan dia berkata, Landen Sen bermacam-macam, jangan keluar dari Gunung Samsara, kalau tidak kamu akan mati dengan menyedihkan. Setelah mengatakan ini, Tuan Muda Guiksu berbalik dan lari. Ekspresi Landen Sen sangat suram, dan ia meluncurkan beberapa serangan kuat satu demi satu, tetapi mereka dengan enggan ditentang oleh Tuan Muda Guiksu. Hahaha, anjing tua Guiksu, kamu adalah sampah, dan kamu malu mengancamku. Jika kamu takut, aku bisa membiarkanmu melewati jembatan Naihe terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bertarung sendirian? Melihat Tuan Guiksu menjauh sedikit, wajah Landen Sen menjadi gelap, dan dia berteriak keras, berusaha membuatnya gelisah untuk kembali ke Tuan Hui. Tuan Muda Guiksu mencoba untuk berbalik dan melawan Landen Sen beberapa kali, tetapi dia masih menahan amarahnya, menanggung penghinaan, dan melarikan diri dari pandangan Landen Sen dengan tubuh yang terluka parah. Persetan. Landen Sen mengutuk secara diam-diam, dan akhirnya mengalahkan keempat orang itu sampai mati, tetapi mereka semua melarikan diri. Sebenarnya, Landen Sen dapat mengejarnya, tetapi Tuan Muda Guiksu memiliki senjata ajaib yang dapat menahan gravitasi ruang, dan kecepatannya mungkin tidak secepat dia. Selain itu, dia sekarang telah melewati jembatan Naihe, dan jika dia kembali lagi, dia akan berada dalam bahaya jika dia menabrak biksu Siam yang telah memasuki jembatan Naihe. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Landen Sen hanya bisa menyerah. Mengesampingkan kebencian dulu, dan sekarang yang paling penting adalah menemukan spanduk cahaya api selatan. Setelah menarik napas panjang, Landen Sen berbalik dan berjalan menuju kedalaman Gunung Samsara. Di ujung jembatan Naihe adalah gurun tak berujung, tanah gurun adalah hitam murni, memancarkan bau mayat yang kuat, dan dipenuhi dengan banyak udara berawan. Tempat berbahaya kedua di Gunung Samsara, yang disebut Sumur Samsara, seharusnya tidak jauh dari utara gurun.